All right, everybody, cups up. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi film bertema perjalanan waktu berjudul Time Cut yang dirilis tahun 2024. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang remaja yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu demi mengungkap sebuah misteri. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. What are your thoughts on time travel? We're all time travelers. Kisah bermula di tanggal 18 April tahun 2003 di sebuah kota kecil bernama Sweetly, Minnesota, Amerika Utara. Sekelompok remaja SMA mengadakan pesta kelulusan sekolah di sebuah lumbung padi milik salah satu siswa bernama Ethan. Ethan sengaja mengadakan acara tersebut sekaligus untuk mengenang teman-teman mereka yang tewas 2 hari yang lalu dibunuh seorang pembunuh berantai yang dijuluki Sweetly Slasher. Summer, salah satu siswi populer di sekolah yang juga mantan kekasih dari Ethan, sebenarnya nggak setuju dengan ide tersebut. Begitu juga dengan Quinn, seorang kutu buku yang diam-diam naksir Summer tapi nggak pernah kesampaian. Saat ini mereka masih dalam suasana berkabung dan tidak semestinya mengadakan pesta ilegal. Namun di lain sisi, karena orang tua Summer lagi pergi keluar kota, Summer takut sendirian di rumah dan mau nggak mau datang ke tempat ini yang menurutnya lebih aman. Lalu di tengah pesta, Ethan tanpa sengaja menumpahkan minuman di baju Summer, memaksanya pergi ke kamar mandi sendirian tanpa tahu si pembunuh berantai itu mengintainya dari belakang. These kids have a death wish. Di saat yang sama, polisi setempat datang untuk membubarkan pesta tersebut, setelah sebelumnya mendapat laporan dari seseorang yang dirahasiakan namanya. Dan celakanya, tidak ada seorang pun menyadari Summer masih ada di dalam bersama si pembunuh. Mengetahui orang-orang pada bubar, pembunuh itu pun dengan leluasa memburu Summer kemudian menghabisinya. Adegan kemudian berpindah ke 21 tahun kemudian, tepatnya tanggal 18 April tahun 2024. Kita diperkenalkan sesosok gadis muda berusia 17 tahun bernama Lucy, adik kandung Summer yang lahir beberapa tahun sejak Summer meninggal dunia. Meski insiden tersebut terjadi 21 tahun yang lalu, Lucy tumbuh dalam bayang-bayang kematian kakaknya. Ibunya menjadi sosok yang dingin dan protektif, sementara rumah mereka dipenuhi kesedihan mendalam yang tak pernah terobati. Padahal Lucy ini dikenal sebagai gadis pintar, kuat, dan ceria. Namun sayangnya, Lucy tidak memiliki kebebasan bergaul karena selalu dikontrol ibunya yang takut kehilangan anak. Hari itu, Lucy mendapat email bahwa lamaran magangnya di NASA diterima. Lucy bergegas pergi ke sekolah, lalu memberitahukan hal tersebut pada guru fisikanya bernama Mr. Fleming. Dan kebetulan, Mr. Fleming ini juga merupakan guru mendiang Summer kakaknya. Meski diterima magang, Lucy tidak terlihat antusias, karena pesimis orang tuanya bakal ngizinin Lucy pergi ke NASA. Mr. Fleming berpesan, seperti apapun kondisinya, ia berharap Lucy bisa mengendalikan masa depannya sendiri. Sementara di lorong sekolah, orang-orang tengah mengenang peristiwa tragis 21 tahun yang lalu. 4 siswa dibunuh dalam 3 malam dan pelakunya belum terungkap hingga saat ini. Sampai di rumah, Lucy masuk ke kamar Summer, yang mana kamar itu dibiarkan sama persis seperti 21 tahun yang lalu. Tanpa sengaja, Lucy menginjak lantai yang gak rata dan menemukan selembar surat bertuliskan, "Summer, kini aku bebas, tapi kau tidak akan pernah bebas," yang entah apa maksudnya. What are you doing in here? Well, it's time to go. We're leaving. Siang itu, Lucy dan kedua orang tuanya pergi ke lumbung untuk memperingati hari kematian korban pembunuhan. Ketika keluarga kecil itu makan siang di sebuah resto, Lucy memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia diterima magang di NASA. Namun, bukannya bangga, kedua orang tuanya yang terlalu protektif justru melarangnya pergi. Tapi sebagai gantinya, sang ayah menawarinya magang di Sonar, yaitu fasilitas nuklir di mana sang ayah bekerja. What about sonar?
Sampai di lumbung, sang ibu memberikan sesuatu untuk mendiang putrinya, lalu bertanya pada Lucy mana hadiah pemberiannya. Lucy, yang sebenarnya tidak mengenali kakaknya, kelupaan membawanya, lalu beralasan kalau barangnya ketinggalan di mobil. Nah, ketika Lucy kembali ke mobil, Lucy mendengar dentuman suara disertai kilatan cahaya di sebuah gudang terbengkalai. Karena penasaran, Lucy mencoba memeriksa apa yang terjadi. Di dalam, Lucy menemukan sebuah mesin aneh dalam keadaan standby. Dan ketika Lucy menyentuh panel kontrol, mesin itu menyala lalu menunjukkan waktu tujuan tanggal 16 April 2003. Sesaat kemudian, dua benda mirip lampu keluar dari dalam kotak, lalu menembakkan laser satu sama lain menciptakan sebuah ledakan cahaya. Ledakan itu mengenai Lucy dan hanya terjadi selama beberapa detik, sebelum akhirnya mesin itu kembali ke dalam kotak. Nah, saat Lucy hendak kembali, Lucy mendapati area di sekitarnya berubah drastis. Lumbung yang awalnya terbengkalai itu berubah menjadi rapi. Tempat peringatan kakaknya kosong dan orang tuanya pergi entah kemana. Lucy mencoba menelpon keduanya, tapi anehnya nggak ada sinyal sama sekali. Karena panik, Lucy bergegas pulang ke kota meski harus berlari. Setibanya di sana, suasana kota berubah drastis. Toko-toko yang seharusnya udah bangkrut buka kembali. Orang-orang berpakaian jadul dan yang lebih mengejutkannya lagi, banyak spanduk bertuliskan tahun 2003 seolah dirinya sedang berada di masa lalu. Setelah itu, Lucy pergi ke sekolah mencari Mr. Fleming untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun tanpa disangka, Lucy justru bertemu dengan sosok perempuan yang sangat mirip dengan kakaknya. Masih di lorong yang sama, seorang siswa laki-laki yang tak lain adalah Ethan menemui Summer meminta penjelasan kenapa dia memutus hubungannya. Akan tetapi, Summer nggak memperdulikannya lalu meninggalkannya begitu saja. Nah, dari situlah Lucy menyadari bahwa sosok wanita itu memang kakaknya yang sudah tiada. Yang artinya, mesin yang ia temukan di lumbung adalah sebuah mesin waktu yang secara tidak sengaja membawanya ke tahun 2003. Dude. Ketika Ethan hendak menyusul Summer, temannya yang bernama Brian melarang. Summer udah nggak peduli padanya, jadi lebih baik merelakannya. Setelah itu, Lucy pergi menemui Mr. Fleming yang terlihat jauh lebih muda dan tidak mengenalinya. Lucy meminta pendapatnya tentang perjalanan waktu. Mr. Fleming menyebut semua orang saat ini sedang melakukan perjalanan waktu menuju masa depan. What are your thoughts on time travel? We're all time travelers. Lalu seorang murid kutu buku jenius fisika yang tak lain adalah Quinn menyebut, perjalanan waktu bukan sesuatu hal yang mustahil. Hanya saja, pergi ke masa lalu sangat berbahaya, karena bisa menciptakan paradoks, mengacaukan garis waktu, bahkan mengubah masa depan. Traveling into the past is a horrible idea because you could create a paradox or multiple paradoxes. Okay, go to lunch, both of you. Ketika Lucy hendak pulang ke rumah, dia melihat Ethan dan teman-temannya menyeret Quinn keluar untuk diceburkan ke danau. Padahal Quinn itu nggak bisa berenang. Lucy lalu bertanya pada seorang siswi bernama Val, memangnya apa kesalahan yang diperbuat Quinn sampai-sampai mereka memperlakukannya seperti itu. Val memberitahu Quinn tidak melakukan apapun, hanya sebuah tradisi saja, siapa yang lemah pasti akan dibully. Just a joke. Yeah, it's not funny. Dan karena nggak ada yang berani nolongin Quinn, Lucy turun tangan lalu membanting Ethan. Untungnya, Pak Guru melihat kejadian tersebut lalu membubarkan kerumunan. Karena gengsi, Quinn berkata dia tidak membutuhkan bantuan seorang perempuan. Lucy menyebut Quinn harusnya berterima kasih, karena di zamannya semua orang akan merekam lalu menyebarkannya ke media sosial, yang tentu saja membuat Quinn heran apa itu media sosial. High school, everybody would have taken a video and you would have been viral on Twitter. You're from the future. Prove it if you are. Lucy kemudian memberitahu Quinn bahwa dirinya berasal dari masa depan yang tentu saja ditertawakan Quinn. Namun, ketika Lucy menunjukkan smartphone canggih miliknya, barulah Quinn percaya. Remaja itu sangat terkesan, ada sebuah perangkat mini dengan layar sentuh tapi berfungsi layaknya komputer. You're from the future. I mean, I don't see any way you could call someone on this thing. Hey, Hey, Summer. Lalu tak lama berselang, Summer menemui Quinn untuk meminta maaf padanya atas perbuatan Ethan. Summer sengaja putus dengannya karena tidak tahan dengan sikap Ethan yang kekanak-kanakan. Nah, saat melihat Lucy, Summer merasa tidak asing dengannya, seolah pernah melihatnya di suatu tempat.
Bahkan ketika Lucy memperkenalkan namanya, Summer memberitahu Lucy adalah nama tengahnya. Do I know you? You look really familiar. I know, I just have one of those faces. Did you do the chem homework? Summer lalu bertanya apakah Quinn sudah mengerjakan PR fisika dan kimia dan ingin minta bantuannya. Quinn tentu saja dengan senang hati membantunya, apalagi sudah sejak lama kutu buku itu menyimpan perasaan terhadap Summer. Why'd you choose April 16th, 2003? Setelah itu, Lucy menunjukkan mesin waktunya kepada Quinn. Saat melihat tanggal tujuan, Quinn penasaran apa alasan Lucy memilih tanggal tersebut. Entah kebetulan atau bukan, Lucy ingat bahwa tanggal 16 April 2003 adalah hari di mana pembunuh berantai itu mulai beraksi. Demi keamanan, mereka memindahkan mesin waktu itu ke garasi Quinn, tempat Quinn melakukan penelitian ilmiahnya. Or maybe we just need another one of these. Saat mencoba menyalakannya, mesin itu nggak mau hidup. Mereka pun berinisiatif membongkarnya, lalu menemukan sebuah tabung kosong bertuliskan sonar yang mereka duga adalah sumber energi mesin waktu tersebut. Sonar. Sejauh yang Quinn ketahui, sonar adalah fasilitas riset nuklir. Mereka tidak bisa masuk fasilitas nuklir lalu meminta mereka memberikannya begitu saja. Yang artinya, tanpa tabung energi itu, mesin itu nggak bisa dinyalain dan Lucy nggak bisa pulang ke masa depan. Cheers to sending me home. Can I see you tonight? Sementara di klub dayung, Summer dan Amy terlibat pertengkaran kecil. Summer meminta maaf, tapi Amy nggak peduli, lalu meminta Summer berhenti mengganggunya. Amy? If you knew something bad was gonna happen tonight. Kembali ke garasi, Lucy memberitahu Quinn ada kejadian mengerikan yang akan dimulai malam ini, dan Lucy meminta bantuan Quinn menghentikannya. Quinn menyadari apa yang diinginkan Lucy pasti berhubungan dengan masa depan. Quinn dengan tegas menolak karena mengubah masa lalu bisa menciptakan paradoks yang akan mempengaruhi masa depan. Bahkan bisa membuat segalanya bertambah buruk. Where everyone, everywhere just... Setelah itu, Lucy meminta Quinn mengantarnya pulang ke rumah. Dan sesampainya di sana, Quinn terkejut ketika mengetahui bahwa Lucy adalah adik kandung Summer. Lucy ingat ayahnya bekerja di sonar dan ia berencana mengambil kartu akses miliknya untuk mencuri tabung energi. Summer, Melihat Quinn dan Lucy berdiri di halaman rumah, Summer menghampiri keduanya. Lalu bertanya pada Quinn apakah dia datang untuk membawakan PR sekolah. Quinn mengiyakan tapi baru sebagian, dan Lucy akan membantunya mengerjakan sisanya. I am great at science. Better than Quinn. Lucy can help you. She loves science, right Lucy? Masuk ke dalam rumah, Summer memperkenalkan Lucy pada kedua orang tuanya, yang tentu saja adalah orang tuanya sendiri. Saat melihat keadaan di dalam rumah, Lucy terkejut melihat keluarganya begitu ceria dan jauh berbeda dengan keadaan di masa depan. Bahkan sang ibu masak sendiri, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukannya, lalu menawari Lucy makan siang bersama. Sorry. Sorry. Nah, di momen tersebut, Lucy pertama kali merasakan masakan ibunya yang begitu lezat. Sang ibu memberitahu setiap kali memasak, Summer selalu membantunya. Dan itulah waktu terbaik bagi seorang ibu dan anak menghabiskan waktu. Lucy melihat betapa kedua orang tuanya sangat menyayangi Summer. Sangat berbeda dengan sikap kedua orang tuanya di masa depan. Seolah menegaskan bahwa kehadirannya di dunia hanya semata-mata untuk mengisi kekosongan sepeninggal Summer. Untuk sesaat Lucy terdiam, hatinya merasa cemburu dan terluka dengan perbedaan tersebut. Keduanya lalu berkata, siapapun yang berteman baik dengan Summer, mereka anggap seperti anak sendiri dan Lucy selalu diterima di rumah ini. You're always welcome here. Yes, absolutely. Hey Lucy. Selesai makan, Lucy curhat kepada Summer bahwa orang tuanya tidak sebaik orang tuanya. Summer lalu berkata, bukankah Lucy mendengar sendiri ibunya menyebut dirinya malas belajar? Bahkan di tahun lalu, Summer dan sahabatnya bernama Val memohon kepada Mr. Fleming untuk meluluskannya. Dan itulah kenapa Summer selalu meminta Quinn membantunya mengerjakan PR. Menurutnya, Quinn berbeda dengan anak lainnya. Dia begitu baik dan sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Meski saat Ethan membulinya, Summer mengaku tidak bisa berbuat banyak. Namun terlepas dari semua itu, Summer tertawa melihat model baju yang dipakai Lucy, lalu memintanya ganti pakaian menyesuaikan dengan model terbaru. Saat Lucy ganti baju, Lucy menemukan foto Val dan Brian. Keduanya berpacaran dan bersahabat dengan Summer sejak kecil. Meski Brian dan Ethan adalah anak-anak nakal, tapi sebenarnya mereka itu tidak berbahaya. Saat ini, keduanya lagi jalan-jalan di mall.
dan seandainya Summer diizinkan pergi, dia akan mengenalkannya pada Lucy. Lucy lalu bertanya, apakah Summer tidak pernah berpikir bahwa kenakalan mereka bisa melukai seseorang? Jika ia tidak menolong Quinn waktu itu, bisa saja Quinn tenggelam di danau tersebut. Namun sebaliknya, jika seandainya hal buruk menimpa sahabatnya, apakah Summer akan membantunya? Sekalipun hal itu justru memperburuk keadaan. Summer tentu saja mengiyakan apapun resikonya. Setelah itu, Lucy nekat pergi ke mall untuk mencegah pembunuhan yang akan terjadi. Sampai di sana, ia bertemu dengan Quinn yang bekerja paruh waktu di sebuah gerai. Lucy bertanya, apakah ia melihat Val dan Brian? Quinn memberitahu mereka ada di toko baju lantai 3, tapi sebentar lagi mall ini akan ditutup. Lucy nggak peduli, lalu bergegas mencari keduanya. Wait, Lucy, why? Why? Sementara di atas, pembunuh itu menyamar di antara manekin menggunakan topeng. Saat Val lagi nyobain baju, pihak mall mematikan lampu agar pengunjung segera keluar. Pembunuh itu pun memanfaatkan situasi untuk menyerang Brian yang lengah. Brian! Dan ketika Val selesai nyobain baju, dia menemukan Brian tergeletak dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di saat yang sama, pembunuh bertopeng itu nongol di hadapannya. Beruntung, Lucy datang tepat waktu mengalihkan perhatiannya. Keduanya pun mencoba kabur, tapi sayangnya Val kepleset dan psikopat itu pun berhasil menangkapnya. Lucy meminta bantuan satpam yang patroli, namun naasnya satpam itu turut menjadi korban pembunuhan. Quinn yang tanpa sengaja melihat kejadian itu meminta Lucy ikut bersamanya pulang ke rumah. Dan untuk malam ini, Quinn akan membiarkannya menginap demi keamanan. Lucy memberitahu satpam itu tidak seharusnya menjadi korban pembunuhan berantai. Hal ini sesuai dengan apa yang diperingatkan Quinn, bahwa ketika dirinya mencoba memperbaiki masa lalu justru mendatangkan masalah baru. Berdasar rumor yang beredar, sosok di balik pembunuh bertopeng itu adalah Ethan, tapi ia selalu lolos dari tuduhan karena memiliki alibi yang kuat. Nah, saat mendengar kata berantai, Quinn bertanya, apakah pembunuh itu membunuh banyak orang? Lucy mengiyakan, namun ketika Lucy hendak memberitahu siapa korban berikutnya, Quinn menolak mendengar karena hal itu bisa mempengaruhi masa lalu. Karena sesuai dengan teori butterfly effect, perubahan sekecil apapun akan membawa dampak perubahan yang sangat besar di masa depan. Bahkan, alam semesta bisa hancur gara-gara sebuah perjalanan waktu. Maka dari itu, apapun yang sudah terjadi biarkanlah terjadi. Saat ini, fokus mereka adalah mencari cara bagaimana menyalakan mesin itu agar Lucy bisa pulang ke masa depan. Lucy setuju dengan perkataan Quinn, dan singkat waktu, Lucy pun pulang ke rumah di keesokan paginya untuk mencuri kartu akses fasilitas milik ayahnya. Namun sialnya, aksinya tersebut diketahui Summer. Summer lalu bertanya, kemana ia pergi semalam dan apakah kepergiannya berhubungan dengan kematian dua sahabatnya. Apa boleh buat, karena sudah kepalang basah, Lucy pun memberitahu bahwa dirinya adalah adik kandungnya yang berasal dari masa depan. Semalam dia pergi ke mall untuk menghentikan pembunuhan itu, namun sayangnya tidak berhasil. Lucy kemudian memberikan selembar surat yang ia temukan 21 tahun mendatang di lantai kamarnya. Summer mungkin sulit mempercayainya, tapi apa yang ia sampaikan adalah yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Lucy kembali ke garasi Quinn untuk mempelajari mesin waktu. Mereka menemukan bahwa bahan bakar mesin itu terbuat dari antimateri. Nah, jika materi dan antimateri saling berbenturan, hal itu memungkinkan terciptanya lubang cacing sementara, yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan waktu. Antimateri adalah sesuatu hal yang mustahil didapatkan, dan satu-satunya harapan hanyalah tabung sonar yang mungkin saja sudah dibuat di fasilitas tempat ayah Lucy bekerja. Namun di lain sisi, Quinn bakal merasa kehilangan jika Lucy benar-benar bisa pulang. Seandainya dia bisa lebih lama, Quinn bisa mendapatkan partner terbaik untuk menyelesaikan semua penelitiannya. Dan jika memungkinkan, Quinn ingin mengintip keadaan dirinya di masa depan. Lucy mengaku sebenarnya tidak ada yang spesial di masa depan, hanya ada kehidupan yang kosong dan monoton. Sementara di tempat lain, Summer pergi ke klub dayung untuk latihan. Saat membuka loker, Summer menemukan selembar surat yang sama persis dengan yang diberikan Lucy. Karena itu, Summer buru-buru pergi ke tempat Quinn lalu meminta Lucy menjelaskan apa yang terjadi di masa depan, terutama siapa orang yang membunuh dua sahabatnya.
Lucy berkata pelaku pembunuhan itu belum terungkap. Namun Summer tidak perlu khawatir karena keadaannya di masa depan baik-baik saja. Summer tentu saja nggak percaya begitu saja, terlebih surat yang ia berikan bernada ancaman, dan ia menduga ada korban berikutnya. Dengan sangat terpaksa, Lucy memberitahu korban berikutnya adalah Amy, sahabatnya. Malam ini, dia tewas dibunuh di Museum Kelautan, tempat di mana ia kerja paruh waktu. Exactly. Just tell me who's next. Mendengar hal itu, Summer meminta Quinn dan Lucy membantunya mencegah pembunuhan itu terjadi. Quinn yang awalnya menentang perubahan di masa lalu menjadi luluh. Karena demi cinta, seorang laki-laki rela melakukan apapun sekalipun harus menghancurkan alam semesta. Singkat cerita, ketiganya pergi ke Museum Kelautan. Sampai di sana, mereka berkeliling sambil memanggil nama Amy. Tapi Amy nggak mendengar suara mereka karena kerja sambil mendengarkan musik tanpa menyadari dirinya sedang diintai seorang psikopat. Kembali keluar, Summer melihat sosok itu mendekati Amy dari balik jendela. Summer pun bergegas menghampiri Amy lalu membawanya keluar. Amy! Behind you! Trying! Dan setelah aksi kejar-kejaran kecil, mereka berempat pun berhasil meloloskan diri. Sampai di rumah Amy, Lucy melihat kedekatan Amy dan Summer lebih dari sekedar sahabat. Nah, dari situlah Lucy menyadari bahwa surat yang ia temukan sebelumnya bukan dari Ethan, melainkan dari Amy. Mereka bertengkar karena Summer ingin menyudahi hubungan karena persahabatan semacam itu dilarang keras. Namun, terlepas dari masalah pribadi tersebut, Lucy memberitahu Quinn bahwa misi penyelamatan ini belum selesai. Korban berikutnya adalah Summer, dan pembunuh itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan targetnya. But we could save the next person too. Who is it? Summer. Lucy, why aren't we driving across state lines right now? We have to get her out of here. Quinn lalu menyarankan agar Lucy memberitahu Summer yang sebenarnya dan segera pergi meninggalkan kota ini. Akan tetapi, ketika Lucy hendak memberitahu Summer, Lucy kepikiran sesuatu lalu mengurungkan niatnya. Morning, Lucy. So what are your plans for the summer, Lucy? Esok paginya, Lucy ditanya bapak dari masa lalunya kemana Lucy pergi liburan saat musim panas. Lucy memberitahu dia diterima magang di NASA. Kedua orang tua masa lalunya begitu terkesan, lalu berkata bapak ibunya Lucy pasti bangga dengan prestasinya. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. NASA, wow. Your parents must be so proud. Lucy kemudian balik bertanya, apakah mereka berdua akan memberi Summer seorang adik? Keduanya pun dengan tegas menjawab tidak. Summer cukup merepotkan saat masih bayi dan satu anak sudah cukup bagi mereka. I think one has always been enough for us. Mendengar fakta tersebut, hati rasanya ingin menangis. Tapi Lucy tetap berterima kasih karena mereka sudah memperlakukannya seperti anak sendiri. Thanks again for having me. Sebelum pergi, Lucy diam-diam mengambil kartu akses fasilitas lalu bergegas ke rumah Quinn. Sampai di sana, Lucy tanpa sengaja menemukan selembar surat yang berisi tentang perasaan Quinn kepada Summer. Saat Quinn masuk ke dalam, Lucy menunjukkan kartu akses fasilitas untuk mengambil tabung antimateri. Namun sebelum mereka pergi ke sana, Lucy memberitahu Quinn bahwa ia belum memberitahu Summer tentang pembunuhan itu. Hal tersebut tentu saja membuat Quinn khawatir karena Summer bisa saja dalam bahaya. This is complicated. Lucy menyadari hal tersebut. Tapi jika mereka menyelamatkan Summer, keberadaan Lucy akan terhapus dari garis waktu. Karena jika Summer masih hidup, kedua orang tuanya tidak akan menambah anak, yang artinya Lucy tidak akan pernah dilahirkan di masa depan. Hal itu membuat Quinn menjadi serba salah. Dia ingin menyelamatkan Summer, tapi juga tidak bisa mengabaikan apa yang akan terjadi pada Lucy. Dan karena situasinya semakin rumit, Lucy pun memutuskan memberitahu Summer apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pada momen tersebut, Lucy juga berterus terang pada sang kakak bahwa kehadirannya di dunia hanyalah untuk mengisi kekosongan. Seandainya Summer meninggal dan Lucy kembali ke masa depan, Lucy akan kembali pada kehidupan hampa yang sama sekali nggak ada artinya. Dirinya selalu hidup dalam bayang-bayang kematian Summer. Karena itu, dilahirkan atau tidak, hal itu tidak akan membuat perbedaan. Namun jika Summer tetap hidup, keluarganya akan selalu dipenuhi kebahagiaan, seperti yang ia rasakan sendiri beberapa hari ini. Karena itu, Lucy tidak akan membiarkan sang kakak meninggal. Selain itu, Lucy juga sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi pembunuh tersebut.
Malam itu, Lucy pergi ke fasilitas sonar untuk mengambil tabung antimateri. Namun tanpa disangka, Quinn diam-diam mengikutinya dan berniat membantunya. I don't want to lose either of you. Sementara di lumbung padi, Ethan mengadakan pesta kelulusan sekaligus untuk mengenang kematian Val dan Brian. Dan ternyata Summer juga datang ke acara tersebut, padahal sudah diperingatkan Lucy agar tetap di rumah. Namun jika dilihat dari ekspresinya, Summer terlihat antusias seolah memiliki rencananya sendiri. Sampai di dalam, Quinn dan Lucy mendapati seorang satpam tewas terbunuh, serta satu tabung antimateri hilang dicuri dari tempatnya, yang membuat Quinn menduga jangan-jangan pembunuh itu berasal dari masa depan. Setelah mengambil tabung antimateri, keduanya pun bergegas pergi ke lumbung. Nah, tanpa disangka, Summer ternyata berniat menyerahkan diri kepada psikopat agar Lucy tetap hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa Summer sangat memperdulikan nasib adiknya. Beruntung Quinn dan Lucy datang tepat waktu. Mereka menerobos gudang menabrak psikopat itu sampai terpental. Lucy meminta Summer segera masuk ke dalam mobil. Tapi saat hendak pergi, psikopat itu bangkit lalu membuka topengnya. Dan ternyata sosok di balik psikopat bertopeng itu adalah Quinn dari masa depan. Ketiganya lantas kembali ke garasi Quinn. Sampai di sana, Lucy segera menyalakan mesin waktu. Lalu di saat yang sama, Quinn psikopat datang karena sudah mengetahui dirinya di masa lalu pasti pergi ke tempat ini. What happened to you? Quinn lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Quinn masa depan menjawab, mungkin maksudnya adalah kita. Don't you mean what happened to us? No one cared. They treated me like shit. Jadi semua bermula ketika Ethan menceburkan dirinya ke danau. Saat itu, semua orang menertawakannya, seperti Brian, Val, Amy, bahkan Summer yang begitu ia kagumi ikut menertawakannya. Sejak saat itu, Ethan dan yang lain semakin sering membulinya, dan puncaknya adalah Summer menolak cintanya. Setelah semua yang terjadi, Quinn membangun mesin waktu selama bertahun-tahun, lalu kembali ke masa lalu untuk menghabisi Summer dan orang-orang terdekatnya, kemudian hilang melintasi waktu. Are pathetic! That never happened. It did in my timeline. Lucy lalu berkata, Quinn tidak pernah tercebur danau dan seharusnya tidak ada yang salah dengan dirinya. Quinn masa depan hanya tertawa. Kejadian itu tetap terjadi di garis waktunya dan bukan dirinya. Hey, if I die, you die, right? Nah, saat Quinn psikopat hendak menyerang Summer, Quinn mengancam akan membunuh dirinya sendiri untuk menghapus keberadaannya. Dan lagi-lagi, Quinn psikopat hanya tertawa. Garis waktu tidak berjalan seperti yang ia pikirkan. Yang terjadi tetap terjadi, dan yang tidak terjadi tidak akan terjadi. Karena setiap garis waktu memiliki kejadiannya masing-masing. Di saat yang sama, Lucy berhasil menghidupkan mesin waktu, lalu meminta yang lain segera keluar. Sementara Lucy akan membawa Quinn Kopet kembali ke masa depan. Saat berada di masa depan, keduanya terlibat adu kejantanan di sebuah parkiran mall. Ketika Quinn Kopet mengayunkan belatinya, Lucy menangkisnya dengan charger mobil listrik, membuat Quinn Kopet kesetrum. Namun ternyata Quinn masih hidup. Lucy dengan sigap menusuknya dengan belati milik Quinn hingga menewaskannya. Lalu dari dalam kantong jaketnya, Lucy menemukan tabung antimateri yang Quinn curi sebelumnya, yang akan ia pakai untuk kembali ke masa depan setelah membunuh Summer. Sementara di tahun 2003, Quinn dan Summer bersyukur mereka berhasil lolos dari psikopat, tapi mereka juga sedih karena juga kehilangan Lucy. Namun tanpa disangka, Lucy ternyata menggunakan tabung antimateri untuk kembali ke tahun 2003. Setelah menghabisi slasher, Lucy pulang ke rumah untuk melihat apakah ada yang berubah. Dan ternyata orang tuanya sama sekali tidak mengenalinya, yang mungkin saja disebabkan perjalanan waktunya ke masa lalu. Nah, jika teman-teman perhatikan, secara teknis ada 3 realitas yang tercipta sepanjang film. Ada realitas di mana keempat siswa dibunuh, ada realitas di mana Summer masih hidup, dan yang terakhir adalah realitas utama, di mana Quinn dibully teman-temannya sebelum akhirnya menciptakan mesin waktu untuk balas dendam. Bisa dibilang, garis waktu asal Quinn tersebutlah yang berujung pada terjadinya realitas pertama dan kedua.
apa yang dilakukan Lucy di masa lalu secara tidak langsung mengubah realitas tahun 2024. Karena Summer masih hidup, Lucy tidak pernah dilahirkan dan orang tuanya tidak mengenalinya. Namun perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus keberadaan Lucy yang sudah terikat dengan perjalanan waktu dan menjadi bagian dari paradoks itu sendiri. Hanya saja, setelah realitas baru tercipta, Lucy tidak memiliki tempat di masa depan. Dan dengan terbunuhnya Queen di masa lalu, Lucy secara tidak langsung mengembalikan garis waktu yang sebenarnya. Keputusan Lucy kembali ke tahun 2003 adalah yang terbaik untuknya. Summer dan Queen pun dengan senang hati menerimanya. Bisa dibilang, masa lalu ini adalah masa depan Lucy yang sesungguhnya. Terlebih, Summer sudah sejak lama ingin memiliki seorang adik. Ya, meskipun Lucy berumur lebih tua dari kakak kandungnya tersebut. Dan Queen akhirnya memiliki partner untuk mengerjakan penelitiannya. Kejadian ini mirip seperti yang terjadi pada Rip di film Rip in Time yang Mimin bahas sebelumnya. Rip memutuskan tinggal di masa depan dan tidak kembali ke masa lalu demi menjalani kehidupan yang baru. Nah, sejak hari itu, Lucy tinggal bersama Summer. Orang tuanya sendiri nggak masalah, karena mereka akan menuruti apapun permintaan Summer. Untuk mengisi waktu luang, Lucy mencoba mengirim lamaran magang ke NASA. Dan seperti yang terjadi di masa depan, NASA pun menerima lamarannya. Yang terakhir, tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan kisah cinta Queen terhadap Summer. Namun jika diperhatikan, Summer memutuskan bersahabat dengan Amy. Cinta memang tidak harus berbalas cinta, tapi bukan berarti nggak ada gantinya. Kalau nggak dapat kakaknya, ya seenggaknya dapat adiknya. Entah benar atau enggak, tapi Mimin berharap Lucy dan Queen bisa menciptakan realitasnya sendiri dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, setiap perjalanan waktu ke masa lalu pasti akan menimbulkan paradoks. Terkecuali jika film itu menggunakan konsep multiverse, maka tidak akan ada yang namanya paradoks. Dan yang perlu digarisbawahi, paradoks time travel hanya terjadi ketika perjalanan waktu dilakukan ke masa lalu. Sementara paradoks time travel itu sendiri hanyalah sebuah teori tanpa kajian ilmiah, serta tidak memiliki aturan khusus harus berakhir seperti ini atau seperti itu. Dan setiap film tergantung dari sutradara pengen menggunakan teori yang mana. Jadi itulah alur film Time Cut. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.